Kepada Pak RT di sini, saya berkonfirmasi soal keberadaan Adiansyah yang pernah menggunakan alamat Jalan Dwi Kura Raya nomor 7, RT 08 RW nomor 13. Pak RT kepada saya mengaku bahwa selama ini tidak pernah ada penghuni yang bernama Adiansyah. Juga foto yang saya tunjuki juga Pak RT-nya tidak mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang Adiansyah, yaitu salah satu kunci dari kasus investasi batubara yang menyeret nama Yusuf Mansur ini, yang hari ini dikenal sebagai salah satu pemilik dari warung Stick and Shake. Profil Adiansyah, kunci investasi batubara Yusuf Mansur yang hilang. Kita bacakan dulu beritanya, nanti juga kita akan simak video penuturan dari Pak Darso Arif. Berdasarkan penelusurannya, beliau, Pak Darso Arif, mengatakan bahwa Adiansyah menggunakan alamat palsu, yang mana alamat itu bukan ditempati oleh Adiansyah, melainkan ditempati oleh orang lain sejak 2006, 3 tahun sebelum investasi batubara ini dimulai, yaitu tahun 2009. Esposin Solo, Adiansyah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, disebut sebagai tokoh kunci dalam investasi bodong batubara yang digalang Ustadz Yusuf Mansur. Kini sosok pria yang sempat menyebut dirinya sebagai Crazy Rich Kalimantan Selatan itu hilang tak diketahui rimbanya. Investasi yang digalang sejak 2009 itu menelan banyak korban dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Upaya pemanggilan terhadap Adiansyah yang dilakukan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai saat ini belum membuahkan hasil. Penggugat Yusuf Mansur, Zaini Mustafa, mengatakan Adiansyah dipanggil dalam persidangan Selasa 26 bulan 4 2022, namun dia tidak datang dan tidak diketahui jejaknya. Dan sampai hari ini, sampai konten ini dibuat, Adiansyah ini belum muncul batang hidungnya, teman-teman. Entah kemana dia. Lantas siapakah sosok Adiansyah yang menjadi kunci investasi batubara Yusuf Mansur? Yusuf Mansur memperkenalkan Adiansyah kepada jemaah Masjid Darussalam Cibubur pada 2009. Dia diperkenalkan sebagai seorang pengusaha yang dermawan sekaligus Direktur PT Adi Partner Perkasa. Perusahaan itu diklaim memiliki pertambangan di sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, lebih dari 10 tahun berlalu, janji Adiansyah membagikan keuntungan investasi batubara tidak kunjung terjadi. Uang miliaran rupiah yang disetorkan jemaah raib begitu saja. Hal itu membuat Zaini Mustafa geram. Zaini Mustafa ini selain kemudian pengacara, dia juga adalah salah satu korban dari investasi batubara ini, teman-teman. Dia pun akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, dia menggugat 5 pihak sekaligus, yaitu PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, Ustadz Yusuf Mansur, BMT Madani Darussalam, dan Yayasan Darul Quran. Ini juga dikelola oleh Yusuf Mansur, ya, Darul Quran ini. Berdasarkan penelusuran espos.id di mesin pencari Google, Rabu 27 bulan 4 2022, PT Adi Partner Perkasa sering terlibat dalam berbagai kasus penipuan. Pada 2007 lalu, perusahaan ini terlibat penipuan batubara dengan korban PT Humpus Intermoda Tbk milik Tommy Soeharto. Pada 2011 lalu, PT Adi Partner Perkasa dinyatakan telah melawan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan Ustadz Yusuf Mansur untuk pengajuan dana ke Bank CIMB Niaga. Kasus ini terbongkar lantaran Adiansyah selaku Direktur Utama tidak membayar cicilan. Dikutip dari laman companieshouse.id, PT Adi Partner Perkasa tercatat berbasis di DKI Jakarta. Adapun kantor alamatnya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 28, Mayapada Tower, lantai 11, Kelurahan Karet, Setiabudi. Kita menuju ke berita lain. Ini saya akan bacakan cuplikannya, teman-teman. Ini sosok Adiansyah, tangan kanan Yusuf Mansur di investasi batubara. Adiansyah, tangan kanan Yusuf Mansur di PT Adi Partner Perkasa yang mengelola bisnis batubara di Kalimantan Selatan, menjadi sosok yang misterius.
Adiansah tidak hadir dalam 2 kali persidangan gugatan perdata One Prestasi, bisnis yang digalang tahun 2009 itu. Ia tidak lagi tinggal di alamat lamanya, di Jalan Dwi Kora Raya nomor 7 RT 008 RW 013, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ini yang kemudian setelah ditelusuri Padarso, ternyata bukan dia tidak tinggal lagi di sana, tapi sejak 2006, itu memang pemilik, penghuninya itu bukanlah Adiansah, melainkan orang lain gitu. Dan itu dicantumkan untuk data di investasi batubara, teman-teman. Artinya Adiansah ini menggunakan alamat palsu sejak awal, teman-teman. Maka kami duga kuat bahwa sejak awal memang ini adalah penipuan. Belum lagi seperti yang saya bacakan tadi, bahwa track record dari PT Adi Partner Perkasa ini, yang mana melakukan kecurangan-kecurangan itu sudah banyak terjadi, teman-teman. Artinya besar kemungkinan bahwa investasi batubara yang digalang 2009 bersama Yusuf Mansur ini diduga kuat juga merupakan penipuan sejak awal, teman-teman. Sejak investasi batubara itu diluncurkan, memang sudah ada rencana untuk kemudian menipu umat hingga kemudian terjadilah huru-hara seperti hari ini, teman-teman. Mari kita lanjut sedikit. Jejak Adiansah tidak terlacak sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 15 bulan 3 2022 memutuskan memanggil tangan kanan Yusuf Mansur itu melalui iklan di media massa. Adiansah selaku Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa tidak datang. Demikian pula pesantren Darul Quran selaku tergugat kelima juga tidak dihadiri siapapun. Adiansah tidak diketahui keberadaannya sehingga dilakukan panggilan melalui koran, ujar penggugat Yusuf Mansur Zaini Mustafa kepada Espos ID Selasa malam. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya sangat lucu gitu, lucu sekaligus miris gitu. Kok ini sebenarnya bagi saya ini nyata-nyata penipuan, teman-teman. Ada banyak unsur yang kemudian bisa kita jadikan alasan bahwa ini memang penipuan sejak awal gitu. Seperti yang saya katakan video kemarin, bahwa dalam video kemarin bahwa Yusuf Mansur itu pernah mengaku bahwa dia bukan komisaris di PT Adi Partner Perkasa. Tapi kasus dengan CIMB Niaga di tahun 2012 membuktikan bahwa dia di situ komisaris, teman-teman. Komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. PT yang saya sebutkan tadi bahwa itu sudah beberapa kali melakukan penipuan atau kecurangan, teman-teman. Berdasarkan berita yang ditulis espos.id ini, teman-teman. Jadi, mau bicara apa lagi, teman-teman? Mau bicara tabayun, mau bicara ghibah, apa lagi? Ini penipuan, teman-teman. Ini salah satu yang menurut saya ini hal yang harusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah, karena sampai sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan gitu. Tidak ada, maka kami berharap bahwa pemerintah turut andil gitu. Ada salah satu netizen yang berkomentar bahwa bagaimana kalau Pak Zaini Mustafa dan Pak Darus Arif itu menggalang dana untuk kemudian bisa menyewa pengacara Hotman Paris gitu. Karena mungkin netizen ini melihat bahwa ini kasus sudah terlalu lama dan perkembangannya itu landai gitu loh. Landai. Padahal bukti-bukti kuat yang terungkap itu sudah banyak, teman-teman. Mulai dari alamat palsu yang digunakan oleh Adiansah ini, Yusuf Mansur yang tidak mengaku padahal sudah terbukti gitu. Ada banyak kemudian hal-hal janggal yang terlihat gitu. Tapi seolah-olah berbagai pihak ini hanya menutup mata gitu. Bahkan masih banyak yang kemudian bertemu bersendagura dengan Yusuf Mansur seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan Yusuf Mansur ini gitu. Padahal nama dia sudah terseret di mana-mana. Investasi batubara, Hotel City, Paitren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Fidi, semua korban-korbannya menyebut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan. Lantas, apalagi yang kita mau cari, teman-teman? Mari kita simak video penelusuran Pak Darus Arif mengenai alamat Adiansah ini yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditulis di data untuk kasus investasi batubara ini, teman-teman. Ini Jalan Dwi Kora Raya. Ini kompleksnya kompleks tentara Angkatan Udara. Yang tinggal di sini tentunya rumah-rumah di sini tentunya dimiliki oleh tentara Angkatan Udara semuanya. Di jalan. Saya baru saja selesai sholat asar di Masjid Darul Huda, Kompleks Dwi Kora
Halim Perdana Kusuma. Hanya sepelemparan batu dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sebelum sholat asar tadi saya bertandan ke rumah Pak RT, Pak Ketua RT 08 RW 013 Kelurahan Halim, Kecamatan Makassar. Kepada Pak RT di sini saya berkonfirmasi soal keberadaan Adiansa yang pernah menggunakan alamat Jalan Dwi Kura Raya nomor 7 RT 08 RW nomor 13 Halim, Makassar, Jakarta Timur. Pak RT kepada saya mengaku bahwa selama ini tidak pernah ada penghuni yang bernama Adiansa. Juga foto yang saya tunjuki juga Pak RT-nya tidak mengenal. Saya kemudian diantar oleh Pak RT ke rumah nomor 7 di mana Adiansa pernah mengaku sebagai itu alamatnya. Di rumah tersebut kami konfirmasi soal keberadaan Adiansa, juga tidak mengenalnya, penghuninya tidak mengenalnya. Penghuni rumah nomor 7 itu sudah mendiami rumah itu sejak tahun 2006, artinya 3 tahun sebelum peristiwa investasi batubara Masjid Darussalam itu terjadi. Dan Pak RT ini adalah anggota tentara aktif sama seperti penghuni rumah nomor 7. Dan yang boleh menghuni rumah-rumah di sini adalah tentara yang masih aktif, dan itu adalah angkatan udara. Adiansa tentu bukan angkatan udara, bukan tentara. Jadi besar kemungkinan bahwa alamat yang dipakai oleh Adiansa untuk bisnis investasi batubara bersama Jam'an Nurhotin Mansur atau Yusuf Mansur ini besar kemungkinan adalah palsu. Terima kasih. Ya, kalau Pak Darso masih menggunakan kata kemungkinan, kalau saya yakin betul gitu, bahwa ini memang kebohongan dari seorang Adiansa, teman-teman. Kalau misalkan mau dikatakan gini, mari kita berandai-andai, kalau misalkan bilang dia pernah tinggal di situ, lah kenyataannya kan itu sejak 2006, itu ditinggali orang lain gitu, ditempati orang lain. Dan investasi batubara ini dimulai sejak tahun 2009 gitu. Harusnya kalau Adiansa ini pernah tinggal di situ lalu kemudian pindah, bukan itu dong yang dicantumkan. Bukan alamat lama itu dong yang dicantumkan, karena lebih lebih dahulu orang itu kemudian menempati itu di tahun 2006 ketimbang kemudian investasi batubara ini, dan rentang waktunya itu jauh sekali, 3 tahun, teman-teman. Makanya kenapa saya katakan bahwa ini adalah satu kebohongan, teman-teman. Bukan lagi bukan kita mau duga atau kemungkinan ini adalah kebohongan, enggak. Kalau saya yakin betul bahwa ini adalah kebohongan gitu. Belum lagi Adiansa yang sampai hari ini tidak kelihatan batang hidungnya, teman-teman. Kemana dia? Kemana dia? Kalau memang ini tidak betul, alias mereka tidak wan prestasi, kenapa tidak muncul gitu? Kenapa BMT Darussalam susah untuk kemudian menghadiri persidangan? Kenapa kemudian Darul Quran susah untuk menghadiri persidangan? Kenapa Yusuf Mansur begitu sulit untuk kemudian menghadiri persidangan? Karena memang ada kesalahan di sana, teman-teman. Karena memang ada kejahatan di sana. Karena memang ada kriminal di sana, teman-teman. Dan diduga kuat bahwa memang Yusuf Mansur adalah dalang dari semua ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan di video kemarin bahwa di tahun 2009 investasi batubara digalakan. Di tahun 2010 Yusuf Mansur bergabung di warung Stick and Stick. Tidak lama setelah kemudian investasi batubara ini didirikan dan kemudian mangkrak, teman-teman. Artinya besar kemungkinan bahwa duit yang digunakan oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi ke warung Stick and Stick adalah duit dari investasi batubara, dan mungkin juga investasi-investasi yang mangkrak lainnya, teman-teman. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga kemudian Yusuf Mansur ini dibukakan mata hatinya hingga kemudian mendapatkan hidayah dan kemudian mau bertanggung jawab. Kalau tidak, mari kita doakan semoga kemudian Allah membuka selebar-lebarnya tirai penghalang dari bangkai yang dibusuk ini, yang bangkai busuk yang disembunyikan ini, teman-teman, sehingga kemudian kita bisa melihat siapa serigala berbulu domba yang sesungguhnya, teman-teman. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma dua.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi patent kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena